ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Masih tema yang sama. Siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh dilihat. Wali tabibin, untuk tabib, dokter. Nah, untuk dokter, wa man yali khidmata maridin walau untha. Dan siapapun yang berkhidmat, yaitu menolong, membantu pasien atau orang sakit, walaupun yang membantu ini adalah perempuan atau dokter ini perempuan. Jadi mungkin maksudnya membantu ini kalau di ini suster dan semisalnya, ya. Suster, asisten dokter dan semisalnya. Maka ini boleh untuk melihat ke pasien. Baik dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Atau dokternya perempuan, pasiennya laki-laki. Walau untha, walaupun sebaliknya, dokternya perempuan, pasiennya laki-laki, ya. Ini boleh. Taib, fi wudu'in wastinja'in nazar. Ketika mewudukan atau mencebok, ya, boleh nazar dan mas, ma da'at ilaihi hajah, yaitu boleh melihat dan boleh menyentuh ketika memberikan wudu, maksudnya mewudukan atau mencebok, hatta lil farj, walaupun sampai menyentuh farj pasien, menyentuh kemaluan pasien. Nah, di sini dicontohkan oleh beliau, oleh Al-Futuhi rahimahullah, fi wudu'in atau fi wudu'in, mewudukan pasien. Mewudukan pasien. Ya, mewudukan pasien. Wastinja'in, atau mencebok pasien. Ya. Dan seterusnya dari hal-hal yang ada di rumah sakit lah. Hatta li farjin, walaupun sampai menyentuh kemaluan pasien. Lakin kalau dalam syarahnya disebutkan, walaupun ini agak memberatkan pengkhususan ini atau penambahan ini, lakin bihadrati mahramin au zaujin au sayyidin, namun dengan kehadiran mahram atau suami atau maksud pasangan atau tuannya, ma da'at ilaihi hajah, selama memang ada hajat untuk itu. Namun persyaratan ini disyaratkan ketika memang itu mampu untuk diadakan. Maksudnya selama memang mampu ada mahram di situ, maka khalas itu harus ada. Namun kalau tidak mampu karena jam jenguk itu terbatas atau peraturan dari rumah sakit, ini ruangan ini tidak boleh ditungguin sama saudaranya atau mahramnya, maka mau nggak mau ya khalas, biarkan itu terjadi. Di operasi misalnya, tentu ya nggak mungkin lah orang selain dari dokter bedah dan asisten untuk masuk ruang operasi, nggak mungkin, nggak boleh. Maka ya khalas, dokternya laki-laki, dokter bedahnya laki-laki, asistennya juga laki-laki misalnya, dan dia yang dioperasi adalah perempuan, bahkan operasi sesar mungkin, maka mau nggak mau ya khalas, ya sudah, ini yang terjadi. Dan tidak mungkin zaujnya, yaitu suaminya, datang tidak masuk, nggak boleh, ya, atau mahramnya nggak boleh, adiknya, kakaknya nggak boleh, bapaknya nggak boleh, siapapun manusia itu. Maka yang seperti ini ya darurat,
khalas, biarkan, insyaallah enggak apa-apa. Ya. Kadang kita ya tapi ada ikhtiar sebelumnya untuk mencari kalau bisa rujukan ke rumah sakit yang dokternya itu laki-laki. Dokternya itu perempuan kalau misalnya yang sakit adalah istri kita misalnya. Berusaha. Kalau memang khalas tidak ada dan kita udah usaha, khalas. Ya. Apalagi ternyata kebanyakan dokter bedah, misal untuk sesar itu kebanyakan laki-laki. Nyari sana laki-laki, di sini laki-laki. Susah nyari perempuan. Ya khalas. Tapi untuk dokter, untuk suster atau dokter yang untuk melahirkan normal, kebanyakan perempuan misalnya. Qadarullah ini istri tidak lahir normal, melainkan lahirnya sesar. Dia melahirkan secara sesar. Maka dan kemudian dapat rujukan misal pakai BPJS, rujukannya harus ke sini. Mau enggak mau ya khalas. Ke tempat yang qadarullah dokternya laki-laki, maka karena ini hajat walaupun sampai mengoperasi farjnya atau kemaluannya, maka khalas ini sesuatu yang dibolehkan dan dimaafkan. Ya. Dan ini sebagai hajat saja, maka dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti, wa yasturu ma'adah. Tetap tutup bagian selain dari yang berhajat. Ya. Tutup bagian lain yang selain dari yang berhajat. Ya. Ini demi kepentingan, demi hajat. Sampai dikatakan diriwayatkan, ya, namun walaupun ini sebenarnya tidak diketemukan riwayatnya, dari Utsman bin Affan, tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu utiya bi ghulamin qad saraqa. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, didatangkan padanya seorang anak kecil, gulam, itu mencuri. Anak kecil ini mencuri. Maka berkata Utsman, "Unzuru ila mu'tazarih." Lihatlah ke balik dari pakaian bawahnya, itu celananya. Lihat bagian bawahnya. Coba lihat. Maksudnya pengen lihat apa? Pengen ngelihat tanda-tanda baligh dia. Dia sudah baligh atau belum? Maksudnya sudah tumbuh belum rambut kemaluan. Falam yajiduhu anbatas sya'ra. Setelah dilihat di balik sarungnya, mereka tidak menemukan anak ini sudah tumbuh bulu kemaluannya, belum tumbuh artinya. Falam yaqta'uhu, maka Utsman bin Affan tidak memotong tangannya. Karena di antara syarat hukum had, baik potong tangan atau hukum had terhadap mencuri atau hukum had terhadap zina, itu syaratnya adalah baligh. Kalau belum baligh, maka tidak diperkenankan untuk dihukum had. Gitu. Nah, jadi anak ini maling, anak muda ini maling dan ternyata masih belum keluar bulu kemaluannya, artinya belum ketahuan, belum baligh. Ya. Kenapa Utsman bin Affan tidak melihat ke masalah lain, yaitu misalnya sudah mimpi basah atau belum? Nah, itu susah untuk ditanya ke mereka dia. Ada kalanya pemuda belum pernah mimpi basah, namun dia sudah tumbuh bulu kemaluannya. Jadi parameter yang Utsman bin Affan pakai di sini adalah tumbuhnya bulu kemaluan untuk mengetahui dia sudah baligh atau belum. Ya, jadi dia mencuri dan tidak mendapatkan hukum had. Jadi tidak semua pencurian itu terkena hukum had. Kalau pelakunya itu belum baligh, maka tidak terkena hukum had. Atau orang ini mencuri hasil dari pencurian, maka tidak terkena hukum had. Ya, maka Robin Hood kalau ada ya, itu enggak
dipotong tangannya. Cuman tetap nggak boleh ya. Robin Hood atau si pitung. Si pitung. Ya, si pitung. Ada dua riwayat tentang si pitung. Riwayat pertama, si pitung itu jumlahnya 1 orang. Dan itu yang ada di film. Yang kedua, si pitung itu jumlahnya 7. Dari kata pitu. Pitungan uang. 7 orang 7. 7 orang yang bersekongkol untuk mensejahterakan rakyat miskin dengan cara mencuri milik orang-orang kaya yang koruptor dan semisalnya. Itu kalau memang ada, maka itu tidak dipotong tangan mereka. Jadi pencuri barang curian itu memang mencuri secara bahasa, namun secara hakikat syar'i tidak disebut mencuri. Kenapa? Karena dan ini faedah yang Anda dapatkan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena as-sadiqah, pencurian secara istilah syar'i itu adalah man ya'khudh mamluka malikihi au naibihi min hirzin ya bil ikhtifa. Pencuri adalah orang yang mengambil sesuatu milik pemiliknya atau mengambil dari pemiliknya atau mengambil dari naibnya, yaitu perwakilan pemiliknya. Dari simpanan. Jadi kalau disimpan itu mencuri namanya. Kalau disimpan terus diambil itu mencuri namanya. Dari tempat penyimpanan yang layak secara diam-diam. Adapun secara terang-terangan maka ini namanya nahab. Ya, merampok secara terang-terangan. Dan juga ada kadar minimal untuk pencurian itu. Baik, kalau misalnya tadi lihat, jadi mengambil barang curian ini diambil dari siapa? Dari pemiliknya atau dari perwakilan pemiliknya. Nah, perwakilan pemiliknya. Nah, kalau misalnya seseorang mencuri dari pencuri, maka ini bukan pencurian secara syar'i. Enggak dapat potong tangan. Melainkan yang dipotong tangannya adalah pencuri pertama, bukan pencuri kedua. Jadi pencurian berantai. Ini udah nyolong. Udah dia simpen hasil curiannya, dicolong sama pencuri lain. Maka kalau semua skenario ini terjadi kemudian terbukti, terketahui oleh polisi dan semisalnya, ya dua-duanya dihukum. Namun pencuri yang kedua tidak dihukum potong tangan. Yang dihukum potong tangan pencuri pertama. Pencuri pertama. Kenapa? Karena pencuri pertama mengambil dari pemilik asli atau perwakilan pemilik asli. Adapun pencuri kedua mengambil bukan dari pemilik asli, apalagi bukan dari pewakil. Masa pencuri pertama, masa perwakilan dari pemilik? Enggak lah. Ya. Pencuri pertama nggak bisa berujar, wahai Pak Hakim, saya ini perwakilan dari pemilik asli. Perwakilan apa? Kamu pencuri. Ya. Perwakilan tuh kalau misalnya barang titipan, ya. Misalnya ada orang nitip motor sama kita karena mau safar, titip motor Pak ya, kita taruh kemudian di rumah kita, dalam rumah, udah ditutup, ya disimpan baik-baik. Kita ini perwakilan naib. Ada yang nyuri, maka orang ini nyuri motor pemiliknya dari area atau dalam kuasa wakilnya, itu saya gitu. Ya gitu. Ya. Atau misalnya mencuri barang jualan. Mencuri barang jualan orang bukan dari
kuasa ownernya, kuasa pemiliknya bukan, tapi dari pegawainya, sama, itu mencuri juga karena pegawai ini seperti apa? Naib, yaitu perwakilannya. Ya. Tapi begitu, jadi mencuri barang pencuri, mencuri barang curian dari pencurinya, itu tidak mewajibkan potong tangan. Karena bukan pencurian secara syariat. Ya, gitu. Baik. Maka dikatakan juga sini, kembalikan tadi, wa kadza law halaqa 'anata man la yuhsinuh. Ya, begitu juga boleh seseorang mencukur bulu kemaluan orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Ya, misal dia sakit, berbaring atau lumpuh tangannya, maka siapa yang bisa untuk mencukur bulu kemaluannya, maka diperbolehkan. Tapi sebatas itu saja. Sebatas hajat itu saja. Taib, kemudian walimra'atin ma'amra'atin walau kafiratan ma'a muslimatin. Dan juga diperbolehkan sesama perempuan melihat aurat perempuan lainnya. Afwan di sini ya. Afwan, bukan melihat aurat gitu saja, bukan. Di sini dinaskan di sini nadharu ghairi aurah. Maafan, maksudnya melihat ke selain aurat, yaitu sesama perempuan enggak apa-apa. Melihat wajah. Walaupun kafir perempuan ini. Atau salah satunya kafir, kafiratan ma'a muslimah. Ya. Jadi melihat ke wajah sesama perempuan tidak masalah. Walaupun kafir atau kafirah, perempuan kafirah. Begitu juga warajulin ma'a rajulin. Dan juga boleh sesama laki-laki melihat ke wajah. Walau amrad, walaupun amrad. Apa itu amrad? Amrad itu laki-laki muda yang tampan dan lebih diparameterkan di sini yaitu belum berjenggot. Tampan, belum berjenggot, makanya amrad. Ya. Menarik dia wajahnya. Makanya laki-laki yang sudah dewasa, udah tumbuh jenggotnya kemudian dicukur supaya ganteng, maka ini amrod membuat dirinya itu seperti amrod ya. Yang kata sebagian ulama, melihat ke amrod itu lebih berbahaya daripada melihat ke perempuan. Menurut sebagian ulama, di antara Ibnul Jauzi menyebutkan itu dalam beberapa kitabnya. Melihat ke amrod, anak kecil tampan itu lebih berbahaya daripada melihat ke perempuan non mahram. Ya, karena juntrungannya itu lebih buruk daripada zina, yaitu homoseksual. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Taib. Jadi melihat ke dia tidak apa-apa, tetapi in kana al-amradu jamilan yukhaful fitnatu bin nazar ilaihi lam yajuz ta'ammudun nazar ilaihi. Kalau misalnya amrad ini jamil. Jamil di sini menuju cantik gitu loh. Adorable ya, lucu ya, kalau bahasa sekarang, imut ya. Laki-laki, anak laki-laki. Dikhawatirkan terfitnah kalau misalnya melihatnya, maka tidak boleh sengaja melihat ke amrad ini. Anak kecil yang mungkin berseliweran di TPA. Ada laki-laki dia, tapi cakep, ganteng, tampan. Ya, kita ya kalau memang tidak ada hajat jangan melihat ke wajahnya karena takut terfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Nah di sini nadharu ghairi aurah. Ya, di sini melihat boleh tapi jangan di bagian auratnya. Makanya perempuan yang muslimah kalau bisa jangan melihatkan auratnya ke perempuan yang kafirah. Nah ini muskilahnya ketika perempuan muslimah yang taat ini dia satu kos dengan satu kos dengan perempuan yang kafirah. Ya, sebaiknya hindari itu. Kemudian wahiyya huna min imra'atin ma baina surratin wa rukbah. Kalau dari segi perempuan ke perempuan, maka auratnya itu adalah antara surrah yaitu pusar ke lututnya. Yaitu untuk aurat sesama perempuan. Makanya sesama perempuan rambut, pundak, dada, punggung itu enggak masalah. Betis enggak masalah, sama perempuan. Sesama perempuan. Bahkan ke sesama mahram. Itu auratnya bainas surrah wa rukbah. Ya, di situ. Antara pusar dengan lutut. Ya. Sebagaimana laki-laki juga begitu. Sebagaimana laki-laki, maka dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti karrajul. Sebagaimana juga laki-laki. Sesama laki-laki itu dari pusar ke lutut. Tapi aurat perempuan bagi laki-laki ajnabi non mahram maka itu menurut jumhur yaitu wajah, semua selain wajah dan telapak tangan. Dan menurut sebagian dari ulama tambahannya yaitu wajah juga merupakan aurat bagi sebagian ulama untuk ajnabi, untuk laki-laki non mahram yang bukan mahram. Ya, seperti itu. Nah, jadi antara perempuan hanya bagian auratnya antar perempuan yaitu pusar sampai lutut. Sebagaimana antar laki-laki. Seperti itu. Walimra'atin nadharun min rajulin ila ghairi aurah. Dan untuk perempuan nazar. Bolehlah perempuan melihat ke laki-laki ke selain aurat. Ke selain aurat. Ya. Ke selain aurat. Karena di sini ya kata Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais. Ya, karena Fatimah binti Qais pernah menjadi janda dan melewati masa iddah. Maka i'taddi fi baiti ibni Ummi Maktum. Tunaikanlah masa iddahmu wahai Fatimah binti Qais di rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu rajulun a'ma. Sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum itu pria buta. Tad'ina thiyabaka fala yarak. Engkau naruh pakaianmu pun dia tidak akan melihatmu. Ya. Di sini Fatimah binti Qais bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum dan tidak sebaliknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh melihat ke wajah laki-laki. Yang penting bukan melihat ke auratnya atau ke bagian yang mengumbar syahwatnya. Ke wajahnya saja boleh. Ini dibedakan. Laki-laki tidak boleh melihat ke wajah perempuan non mahram. Tapi perempuan non mahram boleh melihat ke wajah laki-laki selama itu tidak dengan syahwat. Dengan dalil yang tadi, Abdullah yaitu Fatimah binti Qais secara mafhum ya boleh melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi tidak sebaliknya, Abdullah bin Ummi Maktum enggak boleh melihat Fatimah binti Qais.
Dan di sini diperbolehkan oleh Nabi SAW tinggal di rumahnya Abdullah bin Maktum karena Abdullah bin Maktum itu buta, maka nggak bisa ngelihat. Ini menjadikan hukum yang berbeda antara laki-laki melihat ke perempuan dengan perempuan melihat ke laki-laki. Wa qalat Aisyah dalam riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi saya dengan ridaknya beliau, dengan kain beliau. Wa ana anzuru ila al-habasyati yal'abuna fil masjid. Dan saya melihat ke pria-pria Habasyah, mereka sedang bermain-main di area masjid. Nah, sekarang dilihat Nabi SAW menutupi Aisyah, wajahnya, dirinya, tubuhnya. Rasulullah tutupin supaya orang-orang gak ngeliat ke wajahnya. Namun Aisyah melihat ke laki-laki. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan hukum antara laki-laki melihat ke perempuan dengan perempuan melihat ke laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki melihat ke perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Kecuali dengan beberapa pengecualian tadi, ya seperti saksi atau mungkin saat muamalah jual beli yang memerlukan untuk melihat, atau di sebagai profesi sebagai tabib atau dokter, atau mungkin ada hal-hal lain yang merupakan hajat, atau mungkin karena perempuan tersebut sudah terlalu tua atau sangat buruk rupa, maka ini pengecualian. Tapi asalnya nggak boleh. Adapun perempuan diperbolehkan melihat ke wajah laki-laki selama tidak dengan maksud syahwat atau tidak membuatnya bersyahwat, membuat perempuan ini bersyahwat. Ya. Makanya kajian-kajian laki-laki, ustadz laki-laki, ya ustadz bukan ustadzah, ustadz, itu boleh direkam seperti ini nggak apa-apa. Direkam seperti ini nggak apa-apa. Kemudian dilihat baik live streaming atau rekamannya dilihat oleh perempuan nggak masalah. Tapi tidak sebaliknya. Kajian ummahat, kajian ustadzah itu tidak boleh direkam langsung dengan wajah ustadzah, nggak boleh. Ya, kecuali mungkin bercadar. Namun bercadar pun itu tidak aman. Ketika misalnya direkam seperti bercadar pun tidak aman. Tidak aman. Sebaiknya tidak. Kalau perempuan sebaiknya tidak. Ya begitu. Maka dibedakan. Maka dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti, li'annahunna law muni'na an-nazar lawajaba 'ala rijali al-hijab kama wajaba 'ala an-nisa li'alla yanzurna ilaihim. Karena kalau misalnya perempuan dilarang untuk melihat laki-laki, wajah laki-laki secara mutlak, maka wajib juga dong laki-laki untuk dikasih hijab, cadar, sebagaimana diwajibkan atas perempuan. Di mazhab Hanbali ini juga diwajibkan, di mazhab Syafi'i juga diwajibkan cadar. Ya, begitu. Ya. Taib. Ini karena sudah menjelang masuk ke waktu syuruk, menjelang masuk waktu syuruk, ya, mungkin materi kita cukup sampai sini. Apa ada pertanyaan di sini, Ikhwan? Ada soal? Cukup insyaallah. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.